warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Niken Dwi dari Program Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sutomo. Yuk kita belajar bareng. Di sini aku akan membahas sedikit tentang berbicara. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu berbicara? Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara menggunakan organ-organ bicara seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang membentuk kata-kata dan kalimat. Tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi dan untuk menyampaikan informasi gagasan pembicara kepada orang lain. Ternyata, tujuan berbicara bukan hanya itu loh. Menurut Tarigan, dalam pembicaraan biasanya memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur biasanya tidak membawakan pesan. Tujuan berbicara ini, pembicara hanya berusaha membuat pendengarnya senang. Contohnya itu lawakan atau candaan. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan biasanya bersuasana serius, tertib, dan hening. Tujuan berbicara ini ketika seseorang ingin memberitahukan suatu pengetahuan yang menurutnya penting. Ketiga, berbicara untuk menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Jenis berbicara ini, pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya. Yang keempat, berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, berbicara ini bertujuan meyakinkan pendengar. Jelas suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Melalui pembicaraan yang meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah menjadi sikap menerima. Yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Berbicara untuk menggerakkan adalah kegiatan berbicara untuk memobilisasi orang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Contoh berbicara. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah keterampilan berbicara yang melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan cerita dengan cara yang menarik dan menghibur pendengar. Yang kedua, debat. Debat adalah keterampilan berbicara yang melibatkan antara dua atau lebih pihak yang memiliki pendapat atau argumen yang berbeda. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga, pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide atau gagasan dari seseorang kepada halayak. Yang keempat, diskusi. Diskusi ini sudah cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Mungkin bagi kalangan kampus, diskusi ini merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Jadi, diskusi adalah proses komunikasi antara dua atau lebih individu untuk bertukar gagasan, pendapat, atau informasi mengenai suatu topik atau isu tertentu. Yang kelima, wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang keenam, percakapan. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Ada beberapa faktor penilaian keterampilan berbicara, yaitu faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Keempat, ketepatan sasaran pembicara. Faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan meliputi yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Kedua, pandangan harus diarahkan pada lawan berbicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kelima, penyaringan suara yang pas. Keenam, kelancaran. Apa sih ciri-ciri berbicara? Berikut ciri-ciri berbicara. Yang pertama, keterampilan berbahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Kedua, suatu bentuk komunikasi lisan. Yang ketiga, salah satu ragam bahasa yang bersifat produktif. Keempat, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan. Kelima, keterampilan berbahasa kedua yang dikuasai oleh manusia setelah menyimak. Selain itu, berbicara ada faktor pengganggu ketika berbicara di depan umum. Yang pertama, tidak menguasai topik. Hal ini dapat menyebabkan pembicara menjadi bahan tertawaan audien karena terkesan bodoh. Yang kedua, rendah diri. Hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa takut, ragu-ragu, pesimis, serta malu pada diri pembicara sehingga mengganggu penyampaian topik dan terkadang bisa membuat pembicara lupa akan materi yang hendak disampaikan. Yang ketiga,
adanya gangguan eksternal. Gangguan eksternal yang biasanya terjadi seperti di lokasi terletak di dekat kegaduhan dan rusaknya alat komunikasi dan tempat yang kurang nyaman. Yang keempat, kondisi tidak sehat. Kondisi tidak sehat dapat menyebabkan tidak adanya konsentrasi dalam penyampaian materi, serta kadang dapat juga mengganggu alat artikulasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya di sini juga masih belajar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.